Silakan duduk semua. Haleluya. Berdiri maksudnya, berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita belajar ya. Kita belajar meresponi kehadiran Tuhan, meresponi firman Allah dengan respon yang luar biasa. Misalnya, amin, yes, ya. Amin. Oke. Yes, true. Amin. Yes. Gitu. Oke, kita mulai gladi resitnya. 3, 2, 1. Yes. Amin. Yes. Iya. Oke. Yes, true. Amin. Nael. Haleluya. 3, 2, 1. Yes. Amin. Yes, true. Oke. Mantap. Ya. Haleluya. Baru 65 ya. 3, 2, 1. Yes. Amin. Mantap. Haleluya. 75 sampai selesai puncaknya baru. 3, 2, 1. Yes. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dahsyat. Yes. Amin. Haleluya. Haleluya. 88. Terus. 3, 2, 1. Yes. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Jadi saudara, nanti terserah Anda ya. Kalau memang enaknya rohmu itu mengucapkannya amin, amin. Kalau enaknya yes, yes. Kalau enaknya ya, ya. Oke, yes, true. Nah, supaya apa? Supaya rohmu itu dapat menangkap apa yang firman Tuhan sampaikan. Haleluya. Karena kalau kita belajar ilmu pengetahuan, kita paham dulu baru amin. Tapi kalau firman Tuhan beda, amin dulu baru Tuhan nanti kasih paham. Jadi kita nggak perlu memahami dulu bagaimana 5 ketul roti, 2 ekor ikan dibagi ke 5.000 orang, masih sisa 12 bakul. Bagaimana itu caranya, prosesnya. Nggak perlu kita mikirin itu. Yang penting amin, ya betul, jadi ya amin, ya. Nanti sampai rumah pas tidur, Tuhan kasih ngerti. Besok buka bantal, ada uang 400.000. Nah gitu, haleluya. Itu namanya mujizat. Nah, Anda mau muda-mudi yang selalu mengalami mujizat mau? Nah, kalau mau harus semangat. Orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Sukses itu saudara dimulai dari semangat. Karena tanpa ada semangat tidak mungkin ada sukses. Sepintar apapun orang, kalau dia loyo, letih, lesu, dia nggak mungkin bisa berhasil. Tetapi walaupun orang itu bodoh, asal dia semangat, kemungkinan besar dia berhasil. Jadi semangat itu lebih penting dari segala yang penting. Karena itu orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Berikan sorak-sorak. Haleluya. Ini Catherine biasanya semangat, ini agak letih dia. Kenapa? Banyak masalah ya. Haleluya. Iya. Yes, amin. Yes, true. Ya, betul. Ya, jadi. Amin. Ya. Haleluya. Supaya apa? Supaya firman Tuhan yang tadi kau nggak paham, ya kan? Kau amini, kau pulang ke rumah, Tuhan kasih paham. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang kasih. Haleluya. Nah, saya mulai dari doa, oke? Oke, kita belajar doa. Nah, Anda yang penting amin. Ya, oke, yes, yes. Nah, terserah masing-masing. Kalau pinter bahasa Batak, nah, kalau pinter bahasa Jerman silakan. Mau bahasa apa aja, yang penting Tuhan tahu segala bahasa. Oke? Nah, kita doa. Saya mulai ya. Luar biasa, dahsyat, ajaib yang kau lakukan Tuhan pada malam ini bagi kami muda-mudi Gebes Metanoia, karena kami tahu Allah yang roh hadir di tengah-tengah kami. Kalau Allah hadir, maka segala sesuatunya akan terjadi hal-hal yang baik dalam hidup kami, karena Allah itu roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami percaya jiwa-jiwa akan berdatangan dari timur, barat, utara, selatan, suku-suku bangsa. Mereka akan berbondong-bondong datang ke tempat ini, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Tuhan yang menarik mereka. Kami percaya di dalam nama Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Hayarama sakata garalabase. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang kami buat hari ini tidak akan pernah sia-sia. Semua ini dicatat di buku kehidupan Tuhan. Kami sedang menabung, nanti sekali waktu kami akan menuainya. Karena kami sudah memulainya, maka kami punya harapan untuk panen. Karena kami sudah memulainya, kami punya harapan untuk panen.
Kami mulai nanam hari ini Tuhan. Dan kami tahu pasti kami panen. Karena yang kami tanam adalah benih kebaikan. Untuk masa depan kami. Karena kami tahu Tuhan telah menyiapkan masa depan yang penuh harapan. Urapi kami dengan urapan spesial, urapan baru, urapan double porsi. Api kudus serta tamu terus membakar kami. Hati kami terus bergelora, bergairah, bersemangat. Roh kami tetap berkobar, menyala, menyambar. Tetap radikal, akurat, konsisten. Gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan. Tidak ada di antara kami yang letih, letoy, lesu lagi. Karena kami bukan orang-orang yang putus harapan. Kami juga bukan orang-orang yang putus cinta. Karena kami tahu, kalaupun orang memutuskan kami, tapi putus cinta nggak bisa. Karena Tuhanlah cinta kami. Tuhanlah segala-galanya buat kami. Karena itu kami percaya di dalam Yesus. Lalu kami tidak pernah putus cinta. Karena cinta kami adalah Yesus. Yesuslah kekasih jiwa kami. Dialah idola kami. Dialah number one bagi kami. Segala-galanya hanya Yesus, 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 Yesus. Hayabasa kata garalabalabasi. Haleluya. Kalianlah muda-mudi yang dipilih Tuhan di tempat ini. Kalianlah yang membangun tempat ini. Dan kalianlah yang memulainya. Dan kalian juga nanti yang menuainya. Barang siapa memulai dengan yang baik, dia akan menuai hal-hal yang baik. Karena itu jangan jemu-jemu berbuat baik. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Maka engkau akan menuai yang terbaik yang Tuhan siapkan atas hidupmu. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Roh Kudus ambil alih supaya apa yang kusampaikan menjadi berkat buat muda-mudi di tempat ini. Biar adik-adikku di tempat ini semua mereka benar-benar mampu mengibarkan bendera Kristus dimanapun mereka berada. Bukan setengah tiang, tapi pol. Oh, mereka karena setengah tiang tanda kemalangan, tetapi benar-benar benderanya sampai ke atas, tanda kemerdekaan. Di dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kan? Ada semangat kan? Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Saudara, semua orang-orang sukses di negeri ini, bahkan di mancanegara, itu tidak ada satupun mereka orang-orang yang selalu pesimis. Semua mereka orang-orang yang sejak kecil diajar optimis. Sejak kecil mereka diajar semangat. Dan tidak pernah mereka menyerah dalam menghadapi kehidupan. Itulah orang-orang yang sukses saat ini. Tidak ada di antara mereka satupun orang-orang sukses zaman sekarang adalah orang-orang yang dulunya lemah. Mereka memang dari dulu sudah punya semangat untuk berhasil. Jadi kesuksesan adik-adik sekalian bukan tahun depan, bukan bulan depan, bukan juga berapa tahun ke depan, tapi sekaranglah kesuksesan itu. Haleluya. Kalau kau mulai sekarang percaya hidupmu pasti berhasil, sukses dan semangat, maka ini engkau sedang menabur benih yang baik. Haleluya. Dan nanti waktunya engkau akan tuai. Karena itulah saudara, Bapak Ibu, Bapak Ibu, ya, adik-adik ya, semuanya, mari Anda harus semangat dalam hidup ini. Haleluya. Saudara, adik-adik, kalau kita melihat di Alkitab ada satu anak didiknya Rasul Paulus, namanya Timothy atau Timotius. Timotius baru umur 17 tahun, dia sudah sukses menggembalakan gereja. Saudara, jemaatnya bukanlah pemuda-pemudi, bukan sekolah minggu. Jemaatnya dari segala kalangan. Ada umur yang 5 tahun, ada umur 10 tahun, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek. Jemaatnya berbagai macam latar belakang dan berbeda-beda umur. Tapi dia mampu
menggembalakan. Kenapa? Saudara. Saudara, kita buka firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Ini ya. 2 Timotius 1 ayat kelima. Saudara? Sudah? Atau mulai 3 aja kita langsung baca terus sampai ayat 5. Mulai 3. Oke. 3, 2, 1. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Terus, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Terus, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Haleluya. Jadi saudara, kesuksesan Timotius itu saudara bukan ketika dia umur 17 tahun, 18, 19 dan seterusnya, karena semenjak kecil dia sudah dididik oleh ibunya di jalan Tuhan. Haleluya. Siapa nama ibunya? Eunike. Dia sudah dididik. Dan bukan hanya ibunya aja yang mendidik dia, tapi juga neneknya. Siapa nama neneknya? Lois. Haleluya. Jadi saudara, pemuda-pemudi, remaja itu harus dididik di jalan Tuhan semenjak mereka masih usia dini, masih muda. Untuk apa? Untuk mereka bisa sukses di masa yang akan datang. Karena kesuksesan itu bukan faktor pengetahuan saja, bukan faktor karena backing saja, bukan faktor karena keuangan, tetapi kesuksesan itu adalah faktor teladan. Haleluya. Karena muda-mudi butuh teladan. Dan Indonesia banyak orang pintar, tapi negeri ini kehilangan figur yang bisa dijadikan teladan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Dan saya ingat doa Naomi, dari muda-mudi inilah Indonesia akan bangkit. Berikan sorak-sorai buat Yesus kita. Saudara, kata-kata seperti ini jangan kau sepelekan. Ucapan-ucapan seperti ini jangan kau abaikan. Ini bukan pepesan kosong. Ini adalah satu nubuatan untuk adik-adik yang hadir sekarang. Karena 20 tahun yang akan datang, si Sadrak, si Nael bisa jadi anggota dewan. 15 tahun yang akan datang, si Catherine bisa menjadi menteri kelautan. Berapa tahun yang akan datang, si Cenglis, siapa namanya? Canglis, haleluya, bisa jadi kepala di sub. Haleluya. Haleluya. Si Nael, semua kita, bahkan si Raymond juga. Haleluya. Walaupun dia sekarang orangnya pendiam, tetapi ketika nanti Roh Kudus bekerja, sependiam apapun orang itu akan berbicara. Kenapa? Karena Tuhan yang menuntun lidah mulut bibirnya untuk berkata-kata. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kalau saya baca latar belakang Timothy ini, dia bukan orang yang suka ngomong. Dia juga bukan orang yang terlalu pintar dan cerdas. Dia orang biasa-biasa, dari keturunan yang biasa, dalam hal kekayaan, dalam hal pendidikan. Namun neneknya, ibunya ini orang yang sungguh takut akan Tuhan. Haleluya. Kalau kau punya ayah dan ibu sekarang takut akan Tuhan, engkau adalah orang-orang yang beruntung, adik-adik. Oh, ayah ibuku, bapak mamaku, papi mamiku, mereka nggak takut Tuhan, Pak Pendeta. Jangan menyerah. Haleluya. Ada Tuhan Yesus yang sanggup langsung mengembalakan hidupmu. Duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa, menyembah. Nanti Tuhan yang ngambil alih.
Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Tapi saudara, walaupun si Timothy ini punya ibu Eunike dan punya nenek Lois yang bisa membimbing dia di jalan Tuhan, dia hanya jadi orang baik. Kalau hanya sampai di situ, dia nggak bisa buat apa-apa di kerajaan Allah. Dia hanya jadi orang baik. Dia butuh seorang pemimpin yang punya otoritas kerajaan yang mampu mengimpartasikan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kita baca di dalam haleluya 2 Timotius 3 ayat 10. Ini juga adalah suratan Paulus yang ditujukan ke Timothy. Ini juga adalah suratan Paulus yang ditujukan ke Timothy. Inilah bapak rohaninya Timotius. 3, 2, 1. Tetapi engkau telah mengikuti jalanku. Saudara, Bapak Ibu sekalian, walaupun si Timotius punya nenek, punya ibu yang takut Tuhan, mendidik Timotius menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, tetapi hanya menjadi orang baik. Itu sebabnya butuh seseorang yang punya karunia spesial. Haleluya. Paulus hadir dalam situasi itu, dalam kehidupannya Timotius. Paulus ajak Timotius, Paulus didik Timotius, dan Paulus tempatkan Timotius untuk melayani jemaat lokal. Sehingga Timotius salah satu murid Paulus yang sukses dalam pelayanan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tadi kita layani sekeluarga kena COVID. Sekeluarga. Kenapa kita mau? Karena yang pertama adalah saya pingin keluarga ini betul-betul bisa melihat Tuhan Yesus itu ajaib. Yang punya kuasa memberikan kekebalan tubuh kepada orang-orang yang cintakan dia. Itulah sebabnya kami datang. Yang kedua, saya pikir supaya ada konten di YouTube supaya semua orang tahu bahwa coronavirus ini walaupun dia berkembang menjadi Delta, menjadi Kappa, tapi ini semua adalah nama. Jadi nggak peduli dia mau berkembang menjadi apa, yang penting dia nama. Kenapa kita nggak peduli? Karena Yesus nama di atas segala nama. Berikan sorak-sorai buat Yesus kita. Haleluya. Nah, kalau kami sudah hadir dan kami sudah layani tadi dan kita doakan, itu dalam ilmu kedokteran itu ruangan yang seperti itu dengan orang yang positif COVID 4 orang itu saudara bisa menyemburkan air ludah yang bisa hidup beberapa lama di di atas ini di bawah udara, ya, di bawah udara. Makanya dokter bilang harus pakai 2 lapis. Saya nggak tahu nanti kalau ada dia varian baru lagi si Kopa mungkin jadi 3 lapis. Kalau ada varian baru lagi si KP mungkin menjadi 4 lapis. Persoalannya kalau sudah 5 lapis, bukan si COVID yang mematikan, tetapi yang mematikan adalah masker itu sendiri. Bayangkan kalau 5 lapis kita, 2 lapis aja saya tes setengah jam udah berat, saudara. Haleluya, haleluya. Jadi saya kenapa semangat walaupun jauh itu tempat. Saya pikir nanti saya buat konten gitu loh. Saya udah tadi buat gambar di foto di di lapangan tuh sujud. Nanti judulnya ini Risi Lubis memerangi COVID begitu ya, menghancurkan COVID apa-apalah mau judulnya begitu. Ya, itu kerinduan saya. Tadi saya baca karena saya masukkan broadcast ini orang. Nah, setiap ada YouTube baru saya upload, saya bagikan. Mungkin teringat dia omongan anak-anak. Dia bilang, Pak,
tolong ya yang itu jangan dimasukkan ke YouTube. Saya balik jawab. Kami jauh-jauh ke sana sebenarnya pertama supaya karya Tuhan itu bisa kami sebarluaskan sehingga orang-orang yang sekarang banyak kena COVID tidak menyusahkan pemerintah. Karena pemerintah sudah mengalami kesulitan sekarang. Ya, tempat sudah mau habis, dana yang dikeluarkan terlalu banyak. Dan kalau kita bisa menyembuhkan mereka dengan nama Yesus, kenapa kita nggak tolong pemerintah? Saya yakin sekali waktu nanti kalau saya sudah punya konten YouTube penyembuhan orang corona ada ratusan konten, saya yakin bisa muncul nanti di HP Jokowi dan Jokowi panggil saya dan dia kasih mandat buat saya, tempat buat saya khusus penyembuhan corona dengan cara supranatural. Ya haleluya. Haleluya. Jadi saudara, Timotius ini walaupun dia sudah dididik neneknya, ibunya di jalan Tuhan, dia hanya jadi orang baik. Dia butuh seseorang rasul yang punya kuasa otoritas kerajaan Tuhan, yaitu Paulus. Haleluya. Paulus mengingatkan kepada Timotius karena Paulus selalu dari satu kota ke kota lain, dari kota lain pindah ke kota lain lagi untuk melayani banyak orang. Dan banyak gereja-gereja yang dibangun oleh Paulus, dan setelah digembalakannya beberapa lama waktu dia tinggalkan, dia ganti ke orang lain yang dia percayakan. Itu namanya karunia rasul, saudara. Salah satu Timotius inilah anak didiknya. Makanya dia kasih surat kepada Timotius. Timotius, ingat aku ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Jadi kesuksesan Timotius, dia selalu mengikuti ajaran Paulus. Pak, ajaran Yesus. Saudara, engkau tidak selalu bisa langsung berjumpa dengan Yesus. Engkau butuh seorang manusia yang dipercayai oleh Yesus untuk membimbing hidupmu. Haleluya. Haleluya. Kalau kita baca di Lukas pasal 8 ayat 2 dan 3, di situ saudara, coba kita ke situ sebentar. Lukas, nanti balik kemari. Lukas 8 ayat 2 dan 3. Wah, saya nggak bawa. Siapa yang punya apa? Tisu basah ada. Tisu kering juga nggak apa-apa. Ya udah. Haleluya. Oh, biasanya saya bawa tisu basah. Haleluya. Ya. 3, 2, 1. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, terus terus dan juga beberapa orang, terus ayat 2 dulu kayaknya. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, terus Yohanes istri Kuhuza, bendahara Herodes, terus Susana, dan perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan antek, macam-macam. Ini orang-orang yang dipenuhi dengan roh jahat. Dan sebagian adalah perempuan-perempuan yang penyakitan, mungkin bengek, asma, dan macam-macam, ya kan? Haleluya. Dan mungkin pendarahan juga. Saudara, ketika disembuhkan oleh Yesus, mereka semua bersama-sama melayani Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Oh, kalau gitu Pak, langsung Tuhan Yesus saja yang bimbing saya. Saudara, beda. Beda, saudara. Waktu itu Yesus secara fisikly ada bersama-sama mereka. Itu sebabnya Yesus berkata, aku akan naik ke sorga,
aku kirim Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong ini tinggal menguasai Rasul Paulus. Haleluya. Dan Roh Kudus yang tinggal di Rasul Paulus, dia datang dalam nama Yesus. Karena itulah saudara, Roh Kudus yang datang dalam nama Yesus, kita nggak tahu namanya, yang kita tahu adalah Yesus. Kenapa? Karena dia datang dalam nama Yesus. Karena Roh Kudus bukan nama. Haleluya. Roh Kudus panggilan, sebutan. Dan Allah juga di dalam Alkitab itu yaitu panggilan, bukan nama. Namun di orang Islam memang Allah itu nama. Tapi di Alkitab Allah itu bukan nama, itu panggilan. Namanya siapa? Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, mereka ini, wanita-wanita ini, mereka untuk membalas budi. Bukan lagi hanya kasih uang, tapi mereka memberikan diri mereka untuk terus melayani Yesus kemana-mana. Oh, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Luar biasa saudara. Haleluya. Haleluya. Coba seandainya saya kemana-mana ada 8 perempuan yang ngikuti. Berarti ada yang cuci pakaian, ada yang cuci baju, ada yang ini, ada yang khusus kameramen, ada yang khusus ini, ada yang laki-laki khusus cuci mobil. Wah, segala macam. Wah, pelayanan makin cepat berkembang. Haleluya. Haleluya. Tapi saudara, kita nggak bisa katakan, oh kalau gitu saya mau langsung ke Yesus saja. Nggak. Tidak. Anda butuh yang namanya seorang mentoring. Haleluya. Makanya Timotius, dia dimentoring terus oleh Paulus. Itu sebabnya kembali ke tadi. Haleluya. Kembali ke tadi. Dia dimentoring terus. Yuk. Sudah? Haleluya. Sudah? 3, 2, 1. Loh, kembali ke tadi. Kedua Timotius tadi, 2 Timotius 3. Iya, ayat 10. Sudah? 2 Timotius 3 ayat 10. Iya, sudah? 3, 2, 1. Tetapi ntar dulu, jangan buru-buru. Pertama saudara, Timotius itu mengikuti ajaran yang Paulus ajarkan. Dia nggak langsung dengar dari Yesus. Dia dengar dari Paulus. Haleluya. Paulus dari mana dengarnya? Dari Yesus. Karena Paulus dia orang yang lebih duluan mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus secara spektakuler. Sampai matanya buta. Tapi didoakan oleh Ananias. Didoakan oleh siapa? Siapa yang paham? Lupa. Haleluya. Siapa yang doakan? Ananias ya? Haleluya. Coba kita baca. Ya udah, kita potong aja tuh, nanti aja. Haleluya. Kalau itu di Kisah Rasul 9 ya. Dia matanya buta, waktu mau ke Damsik bunuh orang Kristen. Karena ada suara, Saulus kenapa kau aniaya aku? Kapan aku aniaya kau? Aku aja nggak pernah ketemu. Gitu loh. Memang Paulus belum pernah ketemu selama jadi Saulus, belum jadi Paulus dia Saulus, nggak pernah ketemu. Tapi Yesus bilang menganiaya. Nah, maksudnya begini, orang Kristen yang kau aniaya itu sama dengan menganiaya aku, itu maksudnya. Jadi kau nggak usah balas dendam sama siapapun. Kalau kau dianiaya, Yesus nanti yang beracara. Haleluya. Kalau kau nanti dicaci maki, dibilang jelek, dibilang apalah, jelek lah, goblok lah, tolol lah, nggak apa-apa. Nanti Yesus yang berperkara dengan orang itu. Haleluya. Makanya waktu itu saudara, si itu kita baca coba saya cari dulu ya. Siapa? Ananias, betul ya? Ya, Ananias kan? Nah, jadi nanti Ananias katanya yang doa sembuh, matanya lihat, baru dia jadi seseorang yang luar biasa melayani Tuhan. Dia tinggalkan semua kehebatannya dulu. Haleluya. Ya. Jadi Saulus ini saudara, dia ini orang kaya, anak bangsawan, sekolah di sekolah Gamaliel. Itu kalau sekarang apa ya, sekolah paling top apa sekarang? UPH ya.
Ada lagi di atas UPH. Gitu. Yang penting paling top apa? Jadi waktu itu yang paling top namanya Gamaliel, sekolah Gamaliel. Jadi nggak orang sembarangan bisa sekolah di situ. Tapi Saulus sekolah di sana karena dia anak bangsawan. Bahkan dia itu orang Farisi, ahli Taurat. Orang Farisi ini adalah golongan orang yang paling disegani di kalangan orang-orang Yahudi. Ahli Taurat juga demikian. Dua jabatan ini ada sama dia. Dia ahli Taurat, dia golongan orang Farisi, disunat pada hari ke-8. Dan dia adalah orang yang begitu sangat radikal dan akurat terhadap Tauratnya, sampai dia mempelajari Taurat itu dan dia menemukan ayat-ayat tertentu yang boleh membunuh demi apa? Demi agama. Itulah sebabnya dianggapnya orang Kristen sesat, pengikut ajaran Tuhan, sekte sesat. Dia cari ke Damsyik, dia mau bunuh. Haleluya. Dia bawa surat dari imam besar, Imam Kayafas. Tapi di tengah jalan dia dengar suara. Haleluya. Kenapa kau bunuh? Kenapa kau aniaya aku? Siapa kau? Akulah Yesus. Langsung buta mata. Jangan takut, nanti kau ketemu Ananias. Dan semua yang awal dia, semua pada ketakutan. Saudara, Paulus ini yang dulunya Saulus punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Itu sebabnya dia bisa mengajarkan tentang Tuhan. Banyak orang sekarang nggak punya pengalaman dengan Tuhan, tapi mengajarkan tentang Tuhan. Bagaimana mungkin nggak pernah cicipin rasa gula, tapi dia cerita tentang gula. Nggak mungkin. Nggak pernah makan masakan kita itu kalau orang Batak apa ya? Nah, saksang. Dia ingat saksang. Haleluya. Ikan mas. Arsik. Itu lebih netral ya kan. Kalau saksang kadang orang berpikir ada darah lah, ada inilah kan. Karena ada saksang yang berdarah, ada yang nggak berdarah. Ya mungkin yang berdarah itu karena memang dulu carinya berdarah-darah. Iya. Jadi saudara, orang nggak pernah merasakan yang namanya ikan mas arsik, gimana dia mau cerita. Jadi Paulus merasakan Tuhan, mengalami Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Tuhan bicara langsung kepada dia. Setiap apapun yang Tuhan katakan kepada dia, dia laksanakan dengan tepat, dengan benar. Makanya saudara, dia bisa mengajarkan tentang Tuhan. Orang sekarang lain, teologia, tahu nggak teologia? Mempelajari ilmu tentang Tuhan. Lah, kalau kita mempelajari ilmu pertanian, is oke saja, masuk, menurut saya masuk. Tapi kalau mempelajari tentang Tuhan, siapa Anda, siapa saudara, adik-adik, kok bisa mempelajari tentang Tuhan? Siapa saya bisa mempelajari tentang Tuhan? Saya bisa kenal Tuhan karena Tuhan yang mengajarkan tentang dirinya kepada saya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Makanya kita bukan beragama, kita beryesus. Beda. Kalau beragama yaitu mempelajari tentang Tuhan. Teologi itu agama. Tapi kalau beryesus enggak. Yesus yang mengajarkan tentang dirinya kepada kita. Sehingga kita berkata, ya Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iya. Saudara, terus di sini dikatakan cara hidupku. Jadi bukan apa yang diajarkan Paulus saja yang diikuti Timotius, tapi cara hidupnya. Terus pendiriannya. Wow. Rasul Paulus itu pendiriannya luar biasa, saudara. Luar biasa. Beberapa kali dia dilempar batu. Kalau nggak salah 39 kali pernah dia dilempar batu, dicambuk macam-macam lah. Ya. Tapi dia tetap punya pendirian. Panggilannya dia tahu betul. Yaitu memberitakan kabar baik. Yaitu berita keselamatan yang Yesus berikan
kepada manusia berdosa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Pak, jadi kalau manusia benar ngapain dia perlu Yesus? Haleluya. Oh kalau gitu nggak usah pakai Yesus dong kalau manusia benar. Tapi Alkitab bilang Roma 3:23 tidak ada manusia yang benar, semua sudah kehilangan kemuliaan Tuhan karena semua sudah jatuh dalam dosa. Roma 6:23 upah dosa adalah maut. Maka agama tidak bisa menyelesaikan. Harus Yesus yang menyelesaikan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya cara hidup Paulus, pendiriannya Paulus itu betul-betul didoktrin. Dia doktrin. Makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya punya kerinduan itu ya, dalam pelayanan itu ada yang mau ikut 5-4 orang. Saya doktrin. Karena yang 5 ini kan belum tentu jadi semua. Bisa juga nanti cuma 2 yang jadi. Yang 3 ini dia bilang, udahlah gue lihat-lihat doang kan gitu kan. Tapi kalau cuma 2 nggak jadi habislah. Makanya kita kalau punya anak banyak itu enaknya begini. Kalau saya berpikir ya, kenapa saya bilang sama istri saya, malah anak 12 itu, karena enaknya gini, yang satu mungkin gagal jadi tukang beca, oke lah, masih ada 11 dong, ya udah nggak? Nah, yang satu lagi jadi tukang sapu, oke lah, yang satu lagi jadi tukang cendol, yang 9 ini semua orang biasa-biasa, tapi yang 3 ini jadi bupati. Ada yang satu jadi jenderal bintang 3. Kalau anak kita satu, toto jadi tukang beca cuma 1 gimana? Haleluya. Bukan berarti saya katakan kerja tukang beca itu hina, tidak. Tapi kan kita mau anak kita lebih lagi. Haleluya. Makanya saudara perlu Anda di mentoring. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya kalau sudah ada kumpulan begini, ya, Anda harus sering konseling. Begini loh Pak Gembala, begini loh, begitu loh. Aku cinta banget sama dia. Oh iya, kenapa kau bisa cinta banget sama dia? Sebab rambutnya ada kucirnya Pak Pendeta. Iya, oh gitu. Terus apalagi yang kau lihat dia, kok cinta kali kau sama dia? Itu loh Pak Pendeta. Jalannya agak mantep gitu, maco dikit. Oh iya. Oh ya udah. Apalagi? Terus duitnya lumayan juga. Karena dagangannya laris. Oh iya. Terus dia takut Tuhan? Enggak. Haleluya. Nah, nanti minggu depan ya, saya nggak janji ya, saya buat dulu modulnya ya tentang pacarannya. Tapi saya pikir-pikir, karena masih ada yang agak-agak kecil begini. Ya, jadi ini bukan muda-mudi semua, ada yang remaja-remaja. Jadi kayaknya belum cocok lah dia ya untuk menerima pengajaran itu gitu. Nah, jadi saya selip aja lah ya. Istilahnya kalau kita bawa mobil itu saudara, ya kalau kita terus di belakang kan nggak enak. Selip-selip dikit lah gitu ya. Jadi yang remaja kebagian, yang udah gede-gede gini kebagian. Haleluya. Jadi Rasul Paulus ini bilang, ikuti lo cara hidupku ini, pendirianku, imanku. Luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Iya. Makanya sering saya bilang sama Daniel, sekarang coba aku ngelihat kamu sudah bisa. Tinggal bilang, ayo jalan, itu aja. Wah, haleluya. Dia bilang, kalau aku udah bisa, aku jalan sendiri katanya. Haleluya. Iya, itulah orang-orang yang susah saudara dibina. Kalau nggak bisa dibina, bisa dibinasakan. Saudara, Timothy ini dia sudah dapat hal-hal yang dahsyat, tapi dia tetap tunduk kepada Paulus. Haleluya. Jokowi sekali waktu dia ketemu guru SMP-nya, dia tetap hormat walaupun dia presiden. Kenapa? Karena kalau tidak ada guru SMP-nya, Jokowi nggak bisa jadi presiden sekarang. Karena itu saudara, sekalipun nanti kau dipakai Tuhan luar biasa membangkitkan 17 orang mati, tapi kau ingatlah Resuli Lubis bahwa dialah
yang dulu mementoringmu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan mentang-mentang lu udah hebat nanti kayak Susetating, saudara. Susetating itu kan udah hebat tuh. Anak buahnya Reinhard Bonnke, ya kan? Tapi sekarang memang udah agak redup ya. Waktu-waktu tahun berapa itu? Kalau dia di Senayan itu ratusan ribu orang yang datang, yang disembuhkan banyak, mujizat terjadi. Padahal dia dulu itu si Susetating ini, saudara, itu anak buah Reinhard Bonnke, tukang apa namanya, semir sepatu gitu. Kayak si Katrina bisa semir sepatu saya, Pak. Besok pakai sepatu mana, dia semir, begitu-gitu kerjanya Susetating, ya kan? Pakai baju apa besok, Pak, gitu sama Reinhard Bonnke. Tapi saudara tahu, dia lihat Reinhard Bonnke gimana, wah, dia ikutin semua ini, ajarannya, cara hidupnya, pendiriannya, imannya, kesabarannya, haleluya, haleluya. Marah-marahi sapam sabar, tenang, Pak, iya Pak. Iya Pak, oke Pak. Haleluya. Sapamnya nggak tahu. Justru kemarahan sapam itulah yang membuat kita dipromosikan Tuhan. Amin. Oh, banyak orang nonton jadinya. Haleluya. Jadi dikenal. Haleluya. Coba kalau sapamnya nggak marah-marah, nggak dikenal gitu. Karena sapamnya marah-marah, makanya kalau ada orang marah-marah sama kau, itu tandanya kau mau dipromosikan Tuhan. Asal kau jangan balas marah, kau senyum, tapi ingat, shooting. Ya kan? Gimana lu mau bisa dikenal orang, orang bisa tahu lu orang sabar. Gua orang sabar, lu orang sabar lu. Loh, buktinya lu sabar mana? Ya gua sendiri yang tahu. Nah kalau lu punya video kan, gua orang sabar orang. Buktinya mana? Nih, lihat nih, gua dimaki-maki orang, diludahin. Malah gue jilat ludahnya. Haleluya. Ia kesabaran. Amin. Kasihku, kata Paulus. Paulus itu mengasihi jiwa-jiwa luar biasa. Dan ketekunanku. Jadi dia ceritakan semua, saudara. Artinya, Timotius tidak cukup hanya punya nenek takut Tuhan. Punya ibu yang cinta Tuhan. Karena itu hanya membuat Timotius jadi orang baik. Tetapi ketika dia bertemu dengan Paulus, ada impartasi kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Sekalipun kau di rumah diajar ayah ibumu untuk menyembah memuji Tuhan, untuk ke gereja, bagus. Iya. Tetapi nggak cukup. Engkau membutuhkan seseorang yang punya karunia khusus untuk mengimpartasikan kuasa Tuhan. Supaya engkau juga dipakai Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 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 Saudara, kalau engkau baca terus di situ dia katakan engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sesara, seterusnya dan sebagainya. Jadi betul-betul Paulus ini menjadi teladan. Hanya Paulus yang pernah ngomong gini. Kita baca 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. 3, 2, 1. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Saudara, baca Alkitab baik-baik. Nggak ada rasul nabi yang berani ngomong gitu. Hanya ada satu pribadi yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa orangnya? Yesus. Gak ada yang lain. Gak ada. Mau nabi manapun gak ada. Apalagi nabi rong. Makin gak bisa. Ya. Hanya ada satu. Yesus. Yang berani ngomong gitu. Ini yang berani ngomong begini. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini hanya Rasul Paulus. Pendeta-pendeta sekarang banyak bilang begini. Jangan lihat saya. Lihat Yesus. Jangan ikuti tingkah laku saya. Dengar yang saya ajarkan. Jangan lihat saya. Lihat Yesus. Lah gimana saudara? Jangan ikuti saya. Ikuti Yesus. Jangan. Tapi saya berkali-kali dulu khotbah di depan jemaat. Ikuti saya. Ikuti saya.
cara saya berdoa, cara saya menghadapi persoalan, cara saya menghadapi keuangan, cara saya mengelola keuangan yang dalam situasi genting, cara saya begini, cara saya begini, cara saya memikirkan keluarga, bagaimana. Jangan sampai mantap makan tahapan, jangan. Bagaimana. Itu. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Haleluya. Dan hari ini aku deklarasikan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kalau pendetanya kacau-kacau, nggak berani ngomong gitu. Nanti jemaatnya bilang, ngana, udah makan banyak uang perpuluhan, ngana, punya mobil mewah, ngana, punya emas berlian, ngana. Itu uang dari jemaat. Tapi ngana nggak peduli. Ngana kaya raya dari jemaat. Tapi ngana nggak peduli dengan jemaat. Nah, orang-orang seperti ini nggak berani ngomong begini. Haleluya. Tapi Paulus, kenapa dia berani? Dia habiskan hartanya, dia buat tenda, dia jadi pengusaha tenda. Hasil dari usaha tenda ini, dia buat penginjilan. Dan saya berani ngomong gini, karena semua yang saya lakukan ini bukan karena jemaat kasih itu dan ini, tapi karena memang betul-betul itu berkat yang Tuhan kasih dengan cara-cara mujizat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Satu ayat lagi. Filipi 3 ayat 17. Sudah? Filipi 3 ayat 17. 3, 2, 1. Serentak. Baru jam 9 hari ini ya. 3, 2, 1. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan teladan mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Luar biasa. Saudara-saudara, kata Paulus, ikutilah teladanku. Haleluya. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Haleluya. Hari ini adik-adik, muda-mudi yang saya cintai, yang saya kasih, mari berikan dirimu untuk saya mentoring. Haleluya. Semua handphonemu harus diaktifkan supaya bisa diketahui jam berapa kau buka terakhir. Jangan kau tutup-tutupi. Haleluya. Haleluya. Oh Pak, itu profesi Pak, itu nggak bisa. Itu tandanya kau tidak mau diobok-obok. Kalau kau tidak mau diobok-obok, maka kau akan menjadi obok-obok. Tapi kalau kau siap diobok-obok, siap kau dibanting-banting seperti tanah liat tadi, kau menjadi bejana yang indah. Memang pahit. Saya belum pernah temukan obat-obat yang bagus itu manis. Paling obat-obat yang manis itu untuk anak kecil, obat batuk, obat ini. Tapi kalau obat-obat yang sudah untuk penyakit-penyakit yang memang penyakit ganas itu pahit semua. Pahit. Tapi pahit pun orang mau. Kenapa? Karena untuk disuntik itu sakit enggak? Kenapa lu mau vaksin? Kan sakit. Haleluya. Kenapa mau? Karena lu tahu kalau divaksin ada manfaatnya bagi tubuh lu. Betul nggak adik-adik? Haleluya. Kenapa banyak orang mau disuntik pantatnya? Emang nggak sakit? Sakit. Tapi kenapa? Karena disuntik pantat sembuh. Asal jangan disuntik hidung. Haleluya. Haleluya. Makanya ketika engkau sudah siapkan dirimu untuk dimentoring, Christine, kayaknya kurang cocok sepatumu begitu. Celanamu ketinggian, kurang panjang, kehabisan bahan. Kayaknya kau bajumu itu terlalu ketat. Kayaknya banyak. Haleluya. Haleluya. Begitu begini. Terus kau bilang nyinyir. Ya rasakan. Haleluya.
Saudara, Timotius itu betul-betul dimentoring oleh Rasul Paulus. Anda siap? Kalau Anda mau dipakai Tuhan, hidupmu mau sukses ke depan, kau harus punya mentoring. Jadi, gembala itu bukan hanya ngurusin firman Tuhan saja, tapi dia ngurusin, tiba-tiba datang dia ke kontrakanmu. Wih, kok jorok kali toiletmu, kok jorok kali inimu, wih, jorok kali. Saudara, kalau saya aja mau datang teman saya kayak berapa hari yang lalu, karena memang 3 hari saya malas ngepel, entah kenapa gitu. Terus, Pak, saya datang nanti ya jam sekian, wih, oke. Langsung saya ambil berapa tisu basah, saya pel, kilat gitu. Coba saya gini, ada debu nggak? Kalau saya ngepel gitu, sampai saya jilat, ada nggak? Itu, haleluya. Jadi kau harus siap, tiba-tiba datang pendeta ke kamarmu. Kristin, mana kamarmu? Wih, ngeri kali. Maaf ya, yang 2 huruf di sini. Tempel. B tambah itu, tempel situ. CD-nya di sini. Berantakan ya kan? Bah. Haleluya. Terus ditegur lah. Jangan begini, hidup kau begini. Terus kau murung di kamar. Pendeta kok ngurusin sampai seperti itu? Najis. Nah, bukan najis. Itulah namanya mentoring. Haleluya. Kristin, berapa gajimu? Misalnya dia udah kerja 5 juta Pak. Terus setiap hari kau makan, uang dari gaji berapa? 200.000 Pak. Goblok kamu ini. Berarti dia tiap bulan harus ini dong, betul nggak? Nombok dong. Iya. Berarti utang online dong. Aduh, bahaya. Haleluya. Nanti masuk koperasi lagi kan? Bahaya. Jadi sampai semua harus siap dididik. Haleluya. Maka kalau kau baca Rasul Paulus, sampai dia bilang, di situ dia katakan, marilah kalian saling menasihati dan saling ciuman kudus. Jadi orang nggak ngerti maksudnya itu. Itulah saking dia itu dekatnya dengan jemaat itu. Sampai anak-anak jemaat itu semua dianggapnya anak-anaknya. Saudara, Bapak, Ibu, saudara. Ya kan? Rekan-rekan, adik-adikku. Hah? Siap Anda dimentoring? Siap? Haleluya. Mari bangkit berdiri. Kita berdoa, haleluya. Doanya cepat ya, doanya cepat. Cepat, belajar doa cepat. Coba ikuti doa saya. Doa saya yang cepat. 5 menit, tapi bagus, cepat. Daripada kita jalannya lari 20, nyampe ke bandara 4 jam. Kalau lari 120, cuma 5 menit nyampe. Ayo, cepat sini. Haleluya. Jangan ada yang keluar-luar. Haleluya. Ikuti doa saya. Di dalam Yesus, kami siap dimentoring, dibentuk menjadi bejana yang indah, menjadi berlian yang siap ditampilkan di ekstalase-ekstalase, sehingga ketika orang lihat ada pancaran-pancaran yang membuat orang tertarik untuk membelinya. Kami percaya di dalam Yesus kami akan dibentuk menjadi bejana-bejana yang indah. Tuhan Yesus berikan kerendahan hati untuk kami siap dimentoring, ditegur, dididik menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus urapi kami. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab malam ini Yesus adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur
bersyukur bagimu. Adik-adik, rekan-rekanku, kekasih-kekasih Tuhan, semua yang hadir di tempat ini, angkat dua tanganmu ke atas. Haleluya. Di pesta anak domba Allah hari ini, sebagai duta Allah, saya berdoa, terimalah berkat dari Yesus Kristus, cinta kasih dari Yesus, kuasanya, hari ini, esok, lusa, seterusnya, sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus kami percaya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita angkat tangan kanan kita, supaya keluarga kita, kalau Anda masih uang dari orang tua, supaya mereka diberi.